teman-teman semua, ketemu lagi di podcast IO Pro season baru dan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan coach yang udah nggak udah kita kenal semua ya rata-rata di komunitas ini, yaitu dengan Coach Tika. Hai. Dan obrolan kita di sesi ini seru banget ya. Jadi teman-teman pastikan menyimak sampai habis karena kita akan kupas tuntas satu metode diet yang saya bilang metode diet sejuta umat. Nah, apa itu metodenya? Nanti dulu. Mungkin saya mau tanya-tanya dulu nih sama Coach Tika. Coach, awal mulanya ya, saya tahu dulu backgroundnya bukan coach fat loss ya, tapi Bukan. apa? Apoteker. Iya, Wah, kalau background pendidikan apoteker, terus tercemplung kemari karena ketidaksengajaan sih. nah kenapa tuh awal mulanya? Jadi awal mulanya itu karena waktu itu saya dan suami kan memang sebagai content creator sebenarnya gitu, dan waktu itu dimintain tolong sama komunitas ini untuk membantu untuk bikin konten gitu kan, buat Oh, buat oke. teman-teman di komunitas. Awalnya sih itu. Hmm. Nah, akhirnya terpapar dong sama teman-teman nih, ngomongin hidup sehat, ngomongin awet muda, ngomongin punya duit. Nah, kan jadinya penasaran kan. Nah, dari situ akhirnya ya karena terpapar dengan komunitas yang baik, belajar juga di dalamnya, memperdalam juga gitu kan. Terus dipercaya jadi pengajar juga. Ya mau nggak mau akhirnya ya terjun juga di dunia wellness. Akhirnya Gitu. melakukan juga. Akhirnya melakukan juga. Jadi Oke. sebenarnya awalnya tidak sengaja, tapi ya mencintai karena relate sama sama background ya, sama background pendidikan. Ya. Jadi ya ini ya gampang lah, mempelajarinya juga gampang, cari jurnalnya juga gampang. Jadi ya sudah dikerjakan Oh, saja gitu. dikerjakan Oh. saja. Oke, tapi ada pengalaman nggak untuk fat loss-nya sendiri dari Coach Tika? Pengalaman ada. Nah, Oke. justru pertama kali terpapar sama yang namanya fat loss itu justru dari komunitas ini. Karena dulu itu saya sejak lahirin anak gitu ya, lahiran anak, berat badan saya yang dulunya waktu gadis tuh 42, 43, tinggi saya tuh 160, jadi cukup cungkring lah ya. Waktu nikah itu saya bukan nunda ya sebenarnya, jadi nunggu punya anak itu 2 tahunan lah, 2 tahunan Oke. itu waktu itu karena saya tahu badan saya cungkring ya kan. Dulu impiannya cuma satu, pengen donor darah. Makanya Oh. akhirnya banyak makan supaya kan donor darah tuh minimal 45 kilo. Nah dulu itu cuma ngejar gimana caranya timbangan bisa 45 kilo terus bisa donor darah. Oke. Nah kebetulan habis sudah 45 kilo tiba-tiba ada anak pertama. Jadi Oh. nggak bisa donor darah juga gitu. Oh. Jadi ya akhirnya dari situ, nah karena saya orangnya suka makan, makan itu enak dan enak banget gitu ya. Saya makan sembarang, saya makan apapun, kuliner apapun saya suka nyobain. Jadi waktu hamil pun kebetulan ya memang tidak dikasih kehamilan yang susah makan. Karena kan ada ya Oke. Pokoknya ibu-ibu. makan apa aja masuk, Iya, nggak ada justru muntah, waktu nggak ada saya mual. hamil itu, wah indera penciuman, indera pengecapan tuh tiba-tiba kayak berkali-kali lipat. Jadi kayak Lebih nikmat wah makannya. nikmat banget. Jadi nggak kekontrol Oke. banget gitu. Wah makan sembarang ya, jadi akhirnya Naik berapa kilo? naiknya 20-an lebih deh, hampir 30 kilo waktu itu. Oke, oke, oke. Gitu. Soalnya sempat 72-an. Serius? Oke. Itu waktu hamil ya. Terus kan Iya, habis itu iya, iya. ngelahirin, mencoba untuk menurunkan ya pasti lah ya. Namanya juga yang tadinya cungkring gitu kan. Terus tiba-tiba berat badannya 68, 69, itu otomatis begah banget. Nggak Betul. nyaman banget gitu. Jadi ya karena mulai terpapar nih dari komunitas ini, karena kebetulan waktu itu saya lahiran 2017. 2018 terpapar lah sama komunitas di sini. Nah ngomonginnya hidup sehat, pola makan yang sehat gitu kan. Nah akhirnya ya udahlah coba-coba gitu. Akhirnya coba-coba tahun 2019, saya ingat banget. 2019 itu pertama kali program Fit 30 waktu itu Oke. dicanangkan.
ya udah saya ya nothing tulus ikut aja gitu kan. Mm-mm. Nah dari situ saya kan diajarin tentang satu pola makan yang namanya intermittent fasting di situ. Oke, ya. Nah ternyata waktu mempelajari intermittent fasting, lah ini sebenarnya pola makan yang sudah saya lakukan sejak saya SD. Tapi nggak tahu namanya Tapi apa. nggak tahu namanya Oke, apa ya ya ya. gitu. Kenapa saya intermittent fasting? Hmm. Sebenarnya ketidaksengajaan lagi. Ya hidup saya Hmm. penuh dengan Ketidaksengajaan. ketidaksengajaan pokoknya ya. Jadi waktu SD itu saya Hmm. ingat banget masuk sekolah 6:30 pagi. Hmm. Rumah saya dari ke sekolah itu nggak terlalu jauh sebenarnya, 15 Hmm. menit juga nyampe naik motor. Cuma masalahnya adalah saya harus bangun pagi. Mm-mm. Buat anak ya usia SD gitu ya 7-8 tahun dulu itu bangun jam 5:30 itu agak berat Hmm. gitu. Hmm. Walaupun saya biasanya jam 7, jam 8 juga udah tidur. Ya. Tapi bangun pagi pun jam 5:30 itu berat banget dan di situ karena keluarga saya tuh tipikal yang harus makan dulu. Oh, harus sarapan. Harus Kalau sarapan. nggak sarapan ntar Nanti diomelin. iya, nanti bilangnya Nanti lemes lah, inilah, ya, itulah nggak bisa gitu. mikir gitu. Jadi intinya saya tiap pagi dipaksain makan. Mm-mm. Jam 6 saya harus sudah jalan ke sekolah Mm-mm. gitu ya. Jadi ya jam 5:30 tuh saya harus makan. Hmm. Awal-awal gak masalah. Mm-mm. Tapi lama-lama kayak gak nyaman di perut. Jadi Oke. sering kali waktu dulu itu habis makan muntah. Oh, oke. Ya, ya, Dan itu ya. gak enak banget. Ya Hmm. namanya anak kecil habis makan banyak gitu kan. Dijejelin, disuapin gitu ya. Dulu kan ya namanya masih bocah gitu ya. Terus habis itu muntah semua. Jadi trauma. Ya jadi kayak gak nyaman lagi untuk makan pagi. Iya, iya, iya. Jadi sempat waktu itu dikasih tahu dokter, saya lupa juga sih. Pokoknya intinya ada satu momen di mana saya tidak lagi makan pagi. Itu dibolehkan sama dokter waktu itu? Iya dibolehkan karena memang ya Oh. selalu hampir tiap hari jadi habis makan muntah, habis makan oke, muntah. Jadi baru makan itu di istirahat pertama sekitar jam 9:30-an Oke. gitu. Jam 10 lah ya? Ya anggaplah jam ya dulu jam saya lupa jam setengah 10-an lah ya. 9:30 istirahat, nah itu baru momen saya makan. Di sekolah Di sekalian. sekolah gitu. Jadi ya kalaupun nggak bawa bekal biasanya ya jajan di sekolah ya jam-jam segitu. Itu Ya. makan pertama saya. Nah dulu itu saya jam 7 udah ngantuk. Gitu. 7 malam? Jam 7 malam udah ngantuk, jam 8 udah tidur gitu. Jadi otomatis makan terakhir ya jam 6-an. Oke. Gitu. Atau mungkin kadang-kadang saya tuh biasanya, saya ingat banget dulu waktu kecil tuh dipaksa les pelajaran tuh jam 5 sore. Jadi kadang-kadang saya makannya sebelum itu. Jam 4. Jadi biar gak ngantuk kan. Jadi jam 4:30 baru makan, ya itu makan terakhir saya. Habis les ngerjain PR ya udah capek tidur. Gitu. Jadi itu pola yang terbentuk dari saya kecil dan itu kebawa sampai dewasa. Gitu. Jadi memang jarang banget makan pagi. Dan gak enaknya adalah kan dulu saya waktu ngantor itu lumayan sering keluar kota. Kalau keluar kota udah patis nginepnya di hotel. Pasti ada sarapannya. Nah itu PR banget. Kan ngerasa rugi dong ya, gak makan gitu kan. Tapi gak bisa makan karena emang udah terbiasa makannya tuh jam 10 ke atas. Nah itu PR banget. Tapi ya nggak mau rugi-rugi amat. Biasanya saya makan cuma buah aja yang ringan-ringan gitu. Ya itu sih, itu awalnya saya tahu oh ternyata sebenarnya yang saya jalankan tuh sudah intermittent fasting, cuma nggak tahu aja namanya. Berarti udah enjoy dong ya waktu jalanin? Wah enjoy banget karena sesuai, karena sesuai dengan pola makan saya gitu kan. Habit yang memang udah dilakukan dari dulu. Iya, cuma bedanya adalah yang saya pelajari lebih lanjut. Ternyata yang namanya metode makan intermittent fasting yang benar itu beda sama cuma sekedar makan dengan jendela makan yang diatur. Oke, apa tuh bedanya? Jadi bedanya gini, kadang-kadang kita cuma membatasi jam makan. Kalau intermittent fasting kan kita kenal ada yang 8 jam makan, 10 jam makan, kadang-kadang 6 jam makan, 4 jam makan. Bahkan kalau yang udah kuat ya 2 jam makan. Tapi masalahnya adalah orang kebanyakan cuma mikir jendela makannya tapi nggak mikirin apa yang dimakan. Ya betul. Gitu. Ya. Nah padahal yang harus kita perhatikan bukan cuma jam jendela makannya aja.
Tapi apa yang kita makan itu juga perlu diperhatiin. Karena kalau enggak, kita tendensinya tuh jadi defisit kalori tapi yang terlalu ekstrim Iya, betul. gitu. Jadi kayak udah makannya sedikit, jendela makannya sedikit, iya wajar sih kurus gitu. Betul. Tapi nggak sehat itu dan Iya. itu tidak bisa jangka waktu yang lama. Pasti akan ada masa di mana semuanya stuck. Ya, Terus nggak nggak ada pasti progres. malnutrisi juga. Betul, karena Heeh. tubuhnya udah jadi safe mood gitu kan. Iya, Jadi iya, kayak iya. eh, Kayak mode bertahan. betul, jadi kayak Heeh. mode bertahan gitu. Jadi tubuhnya tuh jadi kayak restriksi penggunaan kalorinya juga disimpannya rapat-rapat gitu. Betul, dan itu bahayanya adalah karena mode bertahan, tapi nggak dapat nutrisi, akhirnya menggunakan nutrisi yang ada di badan, bisa ngambil dari Yes, tulang, betul. ya kan, dari cadangan-cadangan energi di Mm-mm. hati, di otot dan lain-lain, ototnya Ya, tambah ciut, tulangnya keropos, aduh itu ngeri banget sih. ya betul. Karena kan tubuh itu ya mencari backup dong, Ya, backup nutrisi. Nah, simpanan nutrisi kita mungkin kebanyakan ngomongnya, oh iya kita punya jaringan lemak, betul. Tapi jangan salah teman-teman, otak kita tuh juga lemak loh. iya benar Makanya benar. bisa ngambil jaringan otak juga karena otak kita itu Otaknya ciut, aduh isinya serem tuh banget. juga lemak. Iya iya Makanya iya. kenapa sekarang orang kok gampang pikun tuh usia yang relatif lebih muda gitu ya. Mungkin dulu kita kenalnya orang mulai pikun itu Demensia tuh tuh 60-70 ya tahun ke 60-70 atas tahun ke gitu. atas ya yang Iya sepuh iya gitu iya. ya Ini kita sekarang taunya. 30 aja udah banyak yang kayak lupa-lupanya gitu. Iya, Iya iya iya. jangan-jangan ini adalah akibat dari malnutrisi. Ah, betul betul banget. Iya iya iya. Dan ngomong-ngomong tadi ya kalau otak itu adalah lemak. Makanya kalau orang puasa kelamaan dan nutrisinya nggak dibenerin, nggak dipenuhi dengan baik, jadi lemot. Betul, Bener nggak? betul. Diajak ngomong tuh kayak Nggak nyambung. nggak nyambung gitu. Iya iya Betul, iya. karena gini, kalau Ah, yang diambil adalah cadangan yang otak gitu ya, lemak yang betul. dari otak, Aduh, otomatis ngeri banget. yang bermasalah bukan soal jaringannya aja ya, tapi kan otak kita tuh banyak saraf, Mm-mm, dan saraf itu saling berkesinambungan. mm-mm, Nah, masalahnya kalau udah kita mageran ya mm-mm, kan, mm-mm, nggak pernah gerak, mm-mm, otak nggak pernah dibuat mikir, mm-mm. terus kalau apalagi sekarang tuh bahayanya sosial media itu scroll itu gampang banget. Ya. Attention kita tuh semakin pendek, Mm-mm. otak kita tidak terlatih untuk fokus memperhatikan sesuatu yang panjang. Ya. Nah, Bosen gitu. wah ya bukan hanya soal bosen ya, tapi ya otak kita jadinya tidak terlatih lagi. Mm-mm, Nah itu sinaps atau Saraf, sinyal-sinyal saraf yang harusnya saling berhubungan mm-mm, itu bisa makin lama yang harusnya tadinya sinapsnya panjang gitu ya, mm-mm. itu bisa mengecil. Hmm. Makanya tuh yang bikin kenapa sih kita kalau diajak ngomong kadang-kadang nggak Iya, nyambung, iya, iya. mikirnya lambat. Mm-mm, Itu mm-mm, bukan hanya dari nutrisi saja sebenarnya. mm-mm, mm-mm. Tapi ya apa yang kita lakukan, Kayak habit kita pun pola habitnya itu juga. ngaruh banget juga loh. Oke. Ya ya Gitu. ya. Wah, menarik nih ya. Ini baru awal aja udah banyak yang kita bahas. Nah, tapi sebelum kita lanjut ya. Ini intermittent fasting. Ini kan sebenarnya basically adalah mengatur pola makan, pengaturan jam makan aja kan Betul. ya. Jadi memperpendek jendela makannya. Kalau yang biasanya kita sarapannya jam 8, makan siangnya jam 12, makan malamnya ntar jam 8 lagi, itu kan berarti 12 jam jendela makan. Iya, betul. Actually itu juga IF sebenarnya Itu sebenarnya 12-12. intermittent fasting, Oke. cuma 12 jam aja. 12 jam aja. Gitu. Jadi itu enggak masalah juga. betul. Bahkan ada yang 14 jam karena ada yang harus makannya jam 6 pagi. Oke. Ya itu enggak masalah juga karena kan itu ada jendela makan di mana kita melakukannya secara konsisten. Iya. Jadi kita ngatur jendela makannya seperti itu. Oke. Gitu. Nah, Jadi sebenarnya itu intermittent fasting juga. Nah, kenapa itu booming ya? Kayaknya sekarang bahasan di sosial media tuh kalau udah dia tuh IF itu udah kayak trending paling di dibahas banyak orang, banyak influencer gitu. Padahal kan actually ya udah itu adalah jendela pola makan aja. Tapi itu Betul. kayak cara diet paling efektif gitu. Makanya saya bilangnya diet sejuta umat. Iya. Karena memang efektif. Oke. Betul, itu efektif sekali. Karena sebenarnya dengan kita mengatur jendela makan, kita tuh mendisiplinkan diri sebenarnya. Entah jam berapapun ya jendela makannya, itu sebenarnya adalah dalam rangka kita mendisiplinkan diri untuk ya udah makannya teratur dari jam sekian sampai jam sekian. Karena problem orang saat ini mungkin karena kemarin kita masa pandemi, kita bisa makan kapan aja, Iya. kerja di mana aja.
kerja jadi kapan aja, nggak ada lagi yang namanya office hour yang tetap gitu ya. Kalau dulu kan orang masuk kantor, ada jam pulangnya, setelah pulang ya sudah istirahat, benar ya? Tapi begitu kita dirumahkan semuanya, Hidup jadi kayaknya tidak hidup itu teratur. jadi tidak teratur, makan bisa kapan aja, apalagi jarak antara tempat kita kerja dan kulkas, dapur, itu kayaknya ya situ-situ aja Walaupun gitu. gak ada di dapur, ada di handphone, tinggal Betul, pencet. betul. Tinggal Order. pencet, tinggal order, langsung dibawakan gitu Iya, kan. iya, Tinggal iya, langsung iya. tersedia, kita langsung bisa makan. Jadi dengan kemudahan-kemudahan itu banyak ketidakteraturan yang terjadi dalam hidup Betul, kita. betul. Nah makanya kenapa kok IF itu jadi booming banget. Karena sebenarnya menteraturkan kembali makan sih. Oke. Yang tadinya berantakan, terus diteraturkan lagi. Jadi seolah-olah kayak wow aja. Dengan dibumbu-bumbui dengan wah ini bisa turun lebih cepat, apa namanya, ini metode yang baru dan segala macam. Ya itu sebenarnya bumbu aja sih. Oke. Itu. Tapi intinya adalah intermittent fasting pada dasarnya adalah mendisiplinkan. Kita punya jam makan pertama sampai kita batasi jam makan terakhir sampai jam berapa. Gitu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua adalah ngomongin makanannya. Apa yang kita makan. Karena jangan sampai, oh oke deh intermittent fasting jendela makannya dikecilin aja deh. Biar kan mikirnya oh lebih banyak jam puasanya, pembakaran lemaknya lebih jalan gitu ya. Tapi hati-hati loh teman-teman. Kalau saat jendela makannya kita sempitin, tapi asupan nutrisinya itu kita jaga. Ya, misalnya kebutuhan kalori kita anggaplah 1.500, anggaplah lah ya. Anggap 1.500 yang harus kita makan. Tapi karena kita pengen diet, mindsetnya adalah defisit kalori, udah mindsetnya defisit kalori, IF pula, jam makannya dipersempit pula, katakanlah 2 jam gitu. anggaplah 2 jam, 4 jam. Ya, jadi tendensinya adalah makan sesedikit mungkin dalam rentang waktu yang sekecil mungkin. Iya. Lah masalahnya dalam makanan itu bukan hanya sekedar makanan yang kita masukkan dalam tubuh. Tapi ada nutrisi di situ. Ada vitamin, mineral, Ada vitamin, antioksidan, mineral dan macam-macam protein, lainnya. asam amino Yes. gitu ya. Dan itu semuanya diperlukan sama tubuh kita supaya tubuh kita bisa berjalan seperti seharusnya. Ya, Nah sekarang pikirin udah kalorinya dikecilin, jam makannya dikecilin pula. Ya wajar dong kalau misalnya tubuh langsung alarmnya nyala semua. Kita kekurangan makanan nih. Iya, iya. Ini aktivitas si Mbak Tika ini lagi padat-padatnya gitu. Ya otomatis badan kita ya akan mencari cadangan makanan yang tersimpan dalam tubuh kita yang paling gampang lemak. Lemak dulu yang dibakar ya kan. Itu yang jadi energi. Cuma masalahnya apakah akan bertahan seperti itu terus prosesnya? Iya, Enggak. Iya. Akan ada masanya wah ini kayaknya si kakak Tika ini makannya sedikit melulu nih. Wah jangan-jangan emang ya sudah kebutuhannya emang segitu ya akhirnya metabolisme yang ditekan. Oh, melambat malah. Melambat. Oke. Dan nah. itu yang bahaya kalau kita mau program. Kita kan pengen metabolisme kita lebih cepat dong. Iya. Supaya yang dibakar lebih banyak. Kalau metabolismenya melambat ya susah lah badan mau ngebakar gitu kan. Butuh energi juga untuk kebakar. Boro-boro untuk energi untuk kebakar. Untuk hidup aja kekurangan. Ya, Gitu. betul, Makanya betul. yang kayak gitu tuh nggak sustain. Ya. Dan itu kesalahkaprahan yang harus kita basmi bersama Iya, gitu. benar banget. Jadi yang benar kalau mau intermittent fasting ya boleh dikecilin, tapi asupan nutrisinya dalam misalnya 2 jam makan gitu ya. 2 jam jendela makan, kalau kebutuhan kita 1.500 kalori ya udah cukupilah 1.500 kalori itu dalam waktu 2 jam itu. Berarti justru makin pendek jendela makannya kalau dia betul-betul melakukan dengan benar, di jendela makan yang pendek itu makannya porsinya lebih banyak. Makin lebih besar. Jadi one big meal a day istilahnya gitu ya. Iya bisa one Bisa or seperti two. itu. Kalau 2 jam kan masih bisa 2 jam sama ya sejam makan besar sama cemilan-cemilan dan makan, yang lain-lain gitu kan. Kecil lah, Ya cemilan sehat itu gitu ya. masih bisa sih ngatur 1.200 gitu. Cuma problemnya sekarang gini, ada nggak, ini bobot saya saat ini 50 kilo. Ada nggak teman-teman yang bobotnya lebih kecil dari saya? Katakanlah ada 45 kilo Ya. gitu ya. Nah salahnya kalau kita lagi mau program rata-rata pasti lebih gede dari saya. Iya.
kebutuhan saya aja kalau dengan aktivitas yang cukup padat dan segala macam, saya kalau mau restriksi kalori, maksudnya defisit kalori itu saya ngambil di angka 1.300. Hmm. Otomatis kalau teman-teman bobotnya lebih besar dari saya, nggak mungkin cuma 1.300. Pasti lebih. Pasti lebih, Mm-mm. otomatis makanya pasti lebih banyak dari saya punya porsi makan. Mm-mm. Betul ya? Mm-mm. Tapi kalau kita mau buka-bukaan nih, kan kita Mm-mm. di komunitas kan ada grup untuk sharing makanan. Ya. Ya, rata-rata untuk yang pemula, apalagi yang masih baru masuk grup, Mm-mm. itu coba deh lihat, perhatiin Makannya piringnya. sedikit. Makannya sedikit Iya, banget. karena mindsetnya masih dengan pola kalau diet itu makannya dikit. Iya. Heeh. Jadi Betul. itu yang perlu kita benahi. Mm-mm. Jadi saya kalau lihat makanan tuh udah gampang. Saya udah tahu porsi makan saya kayak gimana gitu ya. Jadi kalau begitu ada yang coaching, bobotnya berapa? Oh sekian. Ya udah saya tinggal lihat aja. Misalnya 60 kilo. Oh enggak mungkin, pasti lebih banyak dari saya. Kalau misalnya proporsi makannya itu lebih kecil dari saya, ya udah pasti saya akan bilang tambah ini, tambah itu. Wah, diet Gitu. mana coba ya disuruh tambah, bukannya suruh kurang. Iyalah. Iya, Karena iya, iya. kita harus memastikan bahwa yang dimakan itu sudah mencukupi kebutuhan tubuh. Iya, iya, iya. Karena kalau nggak gitu ya kasihan badannya. Kita Betul. mau program, kita mau ada progres, tapi kalau caranya salah, progresnya itu nggak akan jalan. Gitu. Benar-benar. Nah, intermittent fasting ini tadi kan dibilang ya bahwa semakin panjang jendela puasanya memang tubuh kan akan ngambil energi dari lemak kita gitu ya. Karena kan nggak ada asupan lain di Yes. jendela puasa. Nah, kemudian berarti semakin panjang itu semakin aktif pembakaran cadangan lemak kita. Di jam keberapa sih sebenarnya mulai terjadi pembakaran cadangan lemak itu, di jam berapa puasa? Itu ada penelitian ilmiahnya nggak sih? Banyak sebenarnya. Oke. Kalau mau nyari sebenarnya banyak. Jadi sebenarnya kalau mulai switch kita kan punya metabolisme tuh metabolisme glukosa. Itu yang memang apa ya? Kalau saya bilang itu emang kodratnya manusia itu menggunakan siklus metabolisme glukosa. Oke. Itu tidak bisa ditawar-tawar sih. Kenapa nggak bisa ditawar-tawar? Karena Tuhan sudah menciptakan kita punya organ yang namanya pankreas. Yang salah satu fungsinya adalah memproduksi insulin, yaitu sebuah hormon untuk mecah gula untuk jadi energi. Ya, jadi kalau dibilang, ada yang bilang gitu ya, kita tuh makannya bukan karbohidrat. Wah, Anda sedang menyalahi kodrat yang Tuhan kasih. Karena kalau kita makannya tidak karbohidrat, kita nggak akan punya yang namanya pankreas. Iya. Kita Gitu. butuh karbohidrat. Kita butuh karbohidrat. Cuma seberapa banyak yang kita butuhkan. Iya. Nah, itu yang perlu kita kalkulasi. Gitu. Makanya kan di komunitas ini kita diajarin karbohidrat itu seberapa banyak sih? Balik lagi ke kebutuhannya, ya kan? Kalau misalnya saya lagi hari ini aktivitasnya nggak terlalu padat, ya lagi nggak nge-gym juga, ya saya mungkin dengan sekali makan 3 sendok nasi itu cukup. Tapi kalau misalnya saya lagi mau nge-gym nih, saya sudah ngerancang sama PT saya misalnya, oh hari ini akan ya lumayan berat gitu ya. Otomatis saya kan lagi butuh energi lebih dong. Ya, jadi saya persiapkan tuh sebelum nge-gym biasanya saya tambahin asupan kalori. Supaya apa? Kalau misalnya saya nge-gym tapi nggak ada power, itu kualitas kualitas olahraganya juga akan tidak segitunya gitu, seperti yang kita inginkan. Makanya asupan kalori itu perlu dilihat dari situ juga. Aktivitas kita harian, kitanya lagi padat apa enggak. Kalau misalnya mungkin kadang-kadang untuk orang-orang yang kantoran gitu ya, aktivitas padat itu kayak banyak meeting, banyak ketemu klien, kita mikir. Oke. Itu sebenarnya aktivitas yang cukup padat loh. Iya. Cuma kadang-kadang kan kerjanya kantoran, cuma di belakang meja. Nah itu mikirnya nggak butuh makan yang banyak-banyak. Padahal nggak otak juga. ini butuh energi yang besar. Betul. Jadi ketika makan siang mau porsinya agak gedean oke. Gitu. Oke. Cuma yang perlu kita atur mau seberapa Komposisi. banyak. Betul. Iya. Jangan hanya mentingin karbohidratnya aja. Lain-lainnya juga. Proteinnya seberapa banyak. Seratnya seberapa banyak. Itu kan yang perlu kita atur juga. Gitu. Jadi kita ngomongin kalori itu bukan hanya dari nasi ya, atau dari karbohidrat. Semuanya. Komposisi piring kita itu yang perlu kita perhatiin. Ya. Tapi bukan hanya makanan ya, tapi minuman juga. Karena kadang-kadang kita masih ya namanya meeting ya tidak bisa dikontrol ya, dapatnya apa gitu. Kadang-kadang
dapat yang kemasan atau dapat kopi yang manis, itu kadang-kadang kita nggak bisa milih gitu. Walaupun kalau kita bisa memilih untuk tidak, ya itu lebih baik. Ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa memilih, ya itu kita harus kalkulasi juga. Ada spare yang kita kasih untuk makanan atau minuman tersebut gitu. Ya enggak masalah. Yang penting kita benar-benar kalkulasi dengan baik. Terus kita kompensasinya seperti apa. Misalnya nih, kan kalau misalnya kita kayak lagi acara di hotel gitu. Misalnya seminar dari pagi sampai sore. Biasanya kan pasti ada snack siang. Snack pagi yang jam 10-an, makan siang. Terus ada snack sore. Coffee break gitu kayak ya. coffee break. Terus kalau misalnya acara yang lanjut sampai malam biasanya ada makan malam juga. Atau misalnya ditutup dengan makan malam. Nah, kalau kita lagi aktivitasnya kayak gitu, kita lihat lagi meetingnya padat apa enggak. Apakah kita akan banyak butuh energi untuk berpikir atau enggak gitu ya. Nah saya tuh biasanya kalau udah acara seharian udah langsung kalkulasi itu. Wah ini nanti dapat snack. Biasanya snacknya biasanya kasihnya yang banyak karbonya. Bener ya. Terus makan siang lagi. Snack sore lagi. Tepung lagi. Ya entah tepung-tepung yang banyak karbonya. Terus ya makan malam lagi gitu ya. Nah itu kalau sudah kayak gitu saya langsung ngerancang nih. Apa yang mau saya makan. Snacknya mau saya makan apa enggak. Makan siangnya saya harus kompensasinya kemana. Nanti snack sore ambil apa enggak. Makan malamnya kompensasinya kemana. Oke, maksudnya gitu. tuh gini, kalau misalnya berarti pagi mau ngambil snacknya nih, satu dari 3 snack mau makan 1 snack yang which is itu karbo. Berarti siangnya bisa jadi nasinya dikurangin atau di skip gitu. Iya, Oke, kalau itu saya gitu. kompensasi Jadi maksudnya kompensasinya ya. seperti itu. Atau kalau misalnya lagi padat banget dan saya memang lagi butuh energi lebih. Nah taunya gimana? Keliengan. Keliengan tuh salah satu tanda sebenarnya kita butuh energi lebih gitu. Mungkin acaranya terlalu padat bikin kita mikir atau sesuatu yang baru gitu ya. Itu biasanya kita suka sakit kepala. Ya enggak? Nah itu sebenarnya tanda-tanda sebenarnya kita butuh asupan energi untuk otak kita. Yang paling gampang, yang paling cepat ya karbohidrat gitu. Kalau saya antara karbohidrat atau yang paling cepat udahlah minum aja teh manis tapi gulanya 1 saset aja cukup gitu. Pokoknya ada gula dikit masuk gitu. Iya pokoknya ada gula dikit masuk untuk ya sampai nanti jam makan gitu. Jadi minuman pun saya udah ngerancang gitu loh. Jadi bukan yang ngasal, oh ada ini ada boba ya udah dinikmati. Iya sih dinikmati, tapi habis itu kompensasinya apa? Misalnya makan siangnya ya udah nggak usah pakai nasi. Ya udah kejar di proteinnya, kejar di seratnya. Itu saya ngaturnya biasanya kayak gitu. Sehingga saya tahu apa yang saya makan, saya tahu apa yang saya minum dan itu saya bisa pastikan apa yang saya makan, apa yang saya minum walaupun misalnya ya kena gorengan, kena tepung-tepungan. Ya tapi tidak akan melebihi dari saya punya pakem, saya harus masuk sekian kalori gitu. Nah itu yang harus saya pastikan kebutuhan kalori saya seharian itu harus masuk semua. Oke, Gitu. kalau dengar beberapa orang akan mendengar caranya Coach Tika tadi tuh kayak ribet banget sih semua harus diatur dan dihitung gitu ya. Iya. Cuma boleh misalnya gini, ini kan karena habit ya. Maksudnya Coach Tika sudah melakukan ini dari SD tanpa sadar teman-teman. Jadi jangan heran gitu buat Coach Tika that's biasa gitu kan. Nah tapi kan dampingi klien di dalam komunitas ada yang nggak pernah melakukan itu, tapi kemudian mereka belajar dan akhirnya bisa. Dan ternyata bisa kan ya? Bisa. Nah, ada nggak cara yang lebih sederhana yang nggak perlu harus kan ada yang pakai timbangan, diukur-ukur kayak gitu, which is itu lebih akurat. Tapi ada nggak cara yang lebih simple? Cara lebih simpelnya itu dengan menggunakan tangan. Oke. Kalau saya ngajarnya selalu lihat tangan kalau mau makan. Ya. Nasi seberapa lihat tangan, proteinnya butuh seberapa lihat tangan, seratnya juga butuh seberapa lihat tangan. Karena kalau cuma ngomongin dari plating, kadang-kadang kita suka ilusi mata lah. Ilusi mata ya. Ya jadi kadang-kadang pakainya piring kecil gitu. Jadi di fotonya agak deket seolah-olah tuh piring gede gitu kan. Pokoknya ada aja lah kalau ngomongin klien itu ya. Kadang-kadang piringnya sebenarnya kecil, jadi seolah-olah kayak makannya udah cukup penuh gitu, tapi sebenarnya kurang. Nah iya, kadang-kadang piring kue gitu kan. Nah itu trik buat kita para coach sih sebenarnya. Jadi maksudnya kayak
ya mungkin Anda bisa menipu kami. Iya. Tapi kalau ukurannya pakai tangan itu nggak mungkin nggak mungkin salah. Hmm. Ya kalau saya ngajarin kalau mau makan karbohidrat setangkup tangan aja. Oke, setangkup. Setangkup itu cukup. Ya entah itu mau nasi merah lah, mau nasi putih. Oke. Terus sekarang juga lagi booming nasi ungu, Iya, nasi terus porang. nasi porang. Apapun namanya, pokoknya segini aja. Mau ubi lah, mau yang Mau direbus-rebus, kentang, mau jagung. kentang, mau Oke. jagung, udahlah segini aja. Setelungkup Setelungkup ya. aja. Oke. Ya, jadi kalau ditelungkupin ya Oke. seginilah ya. Jadi Udah. bukan yang munjung ya. Oh, bukan munjung gitu ya, setelungkupan tangan. Banyak segini tapi munjungan. Ya setelungkupan rata Iya. gitu. Oke, Udah segitu oke. aja. Itu karbo. Itu karbohidrat. Ya. Kalau protein gimana? Protein itu kalau misalnya yang pipih-pipih kayak ikan file, dada file, pokoknya yang file-file lihat tangan ya. 2 kali ini telapak saya Telapaknya ngajarinnya. tanpa Iya. jari ya. Oke. Jadi apa nih? Ya, Ya itu. inilah telapak tangan 2 kalinya pokoknya 2 kalinya ini. Oke. Itu harus masuk. Oke. Tapi kalau misalnya kayak ayam yang ada tulangnya gitu kan, kita kan susah ya Ukur ukur begini. yang begini susah ya. Udah pokoknya sebogem aja. Sekepalan tinju. Sekepalan. Oke. Jadi 2 kali kepalan tinju. Oke. Banyak ya butuh protein. Banyak Oke. gitu. Karena kan ya kalau kayak dada ayam kan ya paling segini ya. Ya, Rata-rata segedinya segini. Nah ini tuh ada tulangnya. Ya kan Ya. bagian yang dimakan tuh paling cuma berapa sih? Paling cuma 50 sampai 80 gram aja. Dan itu untuk sekali makan tuh kurang Masian. Ya. Jadi at least butuh 2. Oke. Dua porsi gitu. Nah, habis itu untuk seratnya ya sebogeman lagi. Sayurannya Iya. telapak Saya biasanya segenggaman tinju lagi. Oke. Jadi nggak usah ribet-ribet lah. Lihat aja tangan. Pokoknya tiap kali makan ini. Oke. Ini takarannya ya. Jadi Iya, nggak usah makanya- bawa timbangan ke warteg Iya, nggak restoran usah, gitu. nggak ya. usah. Pokoknya inget ini aja, ingat Oke. kepalan tangan kita. Itu udah yang paling gampang lah gitu. Oke. Jadi simple sebenarnya ya. Simple Nggak perlu sebenarnya. ribet. Tapi kalau sudah terbiasa dengan pola makan yang itu, mungkin tadi yang seperti Mbak Wawa bilang ya, yang saya lakukan itu sudah yang namanya mindful eating sebenarnya. Iya. Itu udah dalam tahap yang ya disiplinnya Otak, bukan perut sinkron. iya otak perut mulut Ya, mulutnya gitu. Karena sinkron. kadang-kadang mulut pengen ngunyah, walaupun kadang-kadang sebenarnya nggak lapar-lapar banget, tapi ya kita wanita ada siklus-siklus kayaknya rasa PMS pingin lagi ngemil ini. itu tinggi sekali gitu ya kan. Betul. Nah pokoknya kalau udah masuk ke tahap teman-teman udah mulai bisa mindful eating, itu tahap yang expert gitu. Berarti teman-teman udah wajib jadi coach ya. Tapi kalau belum ke tahap itu masih ngira-ngira ini makan saya cukup apa enggak, udah lihat ini aja ya. Telapak tangan. Ya lihat lapak Tinjunya. tangan, lihat tinjunya ya. Kalau misalnya makan lihat tangan, pokoknya lihat tangan, ukurannya lihat tangan. Itu yang paling gampang untuk diduplikasi. Oke. Itu tidak akan kelebihan kalori, tidak akan kekurangan nutrisi juga. Gitu. Karena kan ya sayuran segenggam lumayan lah ya. Gitu. Terus nasi walaupun kayaknya sedikit gitu ya, setungkup tangan tuh paling 3-4 sendok. Tapi Itu kenyang loh. karena kenyangnya juga sama protein dan Betul, serat, betul, sayur kan. betul. Karena selama ini kita kelirunya adalah kenyanginnya itu dari nasi. Betul. Nah ini kita ubah gitu kan ya. Kita kenyangnya dari protein dan actually kenyang karena protein dan serat itu bertahan lebih lama. Betul. Kalau nasinya banyak itu 2 jam udah kayak krau nyari cemilan. Yes. Bener ya? Betul. Oke. Jadi gini, kalau kaitannya yang pola makan yang dengan bogeman tangan kita itu, kaitannya dengan intermittent fasting itu seperti ini. Anggaplah nutrisi yang kita butuhkan tuh 3 kali makan porsi yang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau membatasi makan itu cuma 6 jam. Ya aturlah 6 jam makan itu dengan proporsi 3 kali yang tadi saya ceritain. Nasinya segini, 2 kali protein, 1 kali serat. Ya itu makanan sekali makannya ya setidaknya masuknya segitu. Jadi kalau makin pendek lagi jendela makannya, ya
tinggal 3 kali porsi itu aja yang dimakan. Iya, Jadi ya banyak emang banget. banyak banget dan itu pasti kenyang banget Iya, iya, iya. gitu. Kadang-kadang malah nggak masuk. Nah itulah kenapa, karena perutnya udah kenyang banget, begah, Yes, akhirnya makannya kurang. Makanya betul. kalau aku tik itu nggak menyarankan klien puasanya terlalu lama, karena Yes. cenderung mereka nggak bisa makan Segitu cukup. banyak ya. Ya, Iya. jadi kalau aku idealnya mereka 16-8, 16 jam jendela puasa, 8 jam jendela makan, karena 8 jam itu masih memungkinkan makan 3 kali dengan porsi yang wajar. Iya, betul. Nah, tapi kan kalau memang sanggup makannya banyak, oke lah 18-6 gitu ya, 24. Tapi mostly apalagi perempuan, Susah deh susah. kayaknya. Jadi Ya, 16-8 susah. tuh oke. Kalau Tika gimana? Yang biasanya disarankan ke klien? Yang metode yang berapa jam? Saya selalu tanya dulu, Hmm, kebiasaan makan mereka seperti apa. hmm, Biasanya pertanyaan saya sederhana, harus makan pagi apa enggak? oke. Dan harus makan malam atau enggak? Hmm, Karena masih banyak orang yang, oh saya harus makan pagi, tapi saya sudah terbiasa tidak makan malam. Oke lah, oke. itu bisa digocek-gocek 8 jam dapat lah. Bisa geser gitu ya. Ya, Heeh. tinggal geser waktu makannya aja. Tapi kalau misalnya, oh saya harus makan 3 kali sehari. Hmm, Emang didikannya begitu ya, hmm, pokoknya mindsetnya 3 kali makan, pokoknya makan pagi, makan siang, makan malam. hmm, Dan makan malam tuh biasanya makan besar sama keluarga, ada tuh orang-orang hmm, yang kayak begitu. hmm, Jadi hmm, kayak yang makan besar, apa ya, big mealnya justru di malam hari, hmm, ada hmm, yang seperti itu. Ya kalau memang yang seperti itu kita kompensasi hmm, biasanya, hmm, antara mau coba skip makan paginya hmm, hmm. atau makan paginya yang lebih ringan Oke. ya, Hmm, makan pagi, makan siangnya yang lebih ringan, hmm, baru dihajar di makan malam, itu enggak oke. masalah. Hmm. Tapi ada juga nih orang yang pokoknya harus makan berat semua. Hmm. Nah kalau yang udah kayak 3 kali gitu, makan berat semua gitu ya? iya 3 kali harus makan berat semua, kalau enggak saya nanti mahnya kambuh atau gimana gitu ya, mental blocknya biasanya ke situ. Jadi ya kalau kayak gitu saya ngakalinnya udahlah mulai dari yang 12 jam aja dulu. Oh, baby step ya Baby istilahnya, step, belajar iya. dulu. Jadi misalnya sarapan dari jam 7 pagi, terakhir makan jam 7 malam, Oke, itu gitu. sebenarnya normal sih Itu ya. Heeh. normal, itu masih Mm-mm. masih oke lah gitu Mm-mm. buat orang Indonesia yang pada umumnya itu masih Mm-mm. oke banget. Mm-mm. Nah, saya nggak pernah menyarankan lebih dari 12 jam. Oke. Kenapa? Karena sebenarnya pembakaran lemak tuh terjadi setelah 12 jam Oh, kita puasa. maksudnya jendela makannya jangan lebih panjang dari Iya, 12 jangan jam. lebih panjang Oke. dari 12 Jadi jam. kurang dari 12 jam oke, Oke. tapi jangan lebih karena baru terjadi pembakaran cadangan lemak di jam ke-12 Yes, berpuasa. yes, gitu. Oh, Jadi oke. kalau memang biasanya nih, kalau sudah saya ceritain tentang kalau intermittent fasting, Mm-mm. mulai pembakaran lemak itu setelah 12 jam puasa, Mm-mm. orang tuh langsung, Manjangin oke, dikit, ya nambah sejam baiklah, lagi deh gitu. oke lah saya mulai dari 10 jam dulu, oke lah Iya, gitu. iya, 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 Jadi iya. biasanya oke, jadi dapat nggak Dapat harus 10 12 jam jendela jam, makan. 10 jam jendela makan, jadi masih ada 2 jam dapat untuk pembakaran I lemaknya masih see, ya, dapat ya, ya. gitu. Itu yang 14-10 ya. Ya, 14 jadi jam jendela puasa, 10 uh-uh. jam jendela Jadi makan. masih dapet lah, itu oke lah untuk Hmm. baby step, itu oke banget Mm, 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 gitu. mm, mm. Nah biasanya gitu tuh, kalau yang strict banget harus makan 3 kali sehari. Mm, mm. Ya saya ceritain dulu 12 jam. Ya. Nah cuma Mm, mm. sayang loh, kalau misalnya Mm. cuma 12-12, nanti nggak dapat Iya. pembakarannya. Jadi itu Baru mau kayak, bakar udah diisi makanan. iya jadi kayak kita mau switch apa metabolisme lemaknya itu nggak dapet. Oke. Karena udah kena apa kalori lagi ya Mm, mm. akan masuk ke glukosa lagi Mm, gitu kan. mm, mm, mm. Jadi ya balik lagi, kalau memang akhirnya bisa dikompromikan mulai Mm, mm. dari 10 jam jendela makan, ya udah mulai aja dari situ. Mm, mm. Nah rata-rata orang yang sudah mulai nyaman Hmm. ya, karena kan kita juga bukan hanya ngaturin jam makan tapi kan proporsi makannya juga kan. Mm, mm. Nah, mereka udah nyaman tuh biasanya masalah-masalah yang tadi penyakit-penyakit pencernaan tuh udah nggak ada Hmm. lagi tuh biasanya. Oke. Oh, malah kayak GERD, Oh MAH enggak, gitu itu nggak biasanya bermasalah. tidak akan masalah lagi. Oke. Kenapa? Karena kita apa ya, kan komitmen untuk mendisiplinkan diri, Mm, mm. mendisiplinkan pencernaan kita. Mm, mm. Sehingga badan kita jadinya terbiasa, oh jam-jam segini nih Mm, si mm. Mbak baru makan atau si Mas baru Mm, makan gitu ya. mm, mm, mm. Ya akhirnya ya tubuhnya jadi Ya, ya. disiplin. Mm, mm.
baca pola badannya. Betul. Iya, iya, iya. Baca pola badannya, apalagi kalau kita bukan hanya makan ya, Mm-mm. tapi juga olahraga juga kita lakukan, Mm-mm. tidur juga kita lakukan, mau tidur Mm-mm. yang jam 10 udah tidur itu membantu sekali proses dari kita punya program fat loss itu Mm-mm. jauh lebih oke Hmm. gitu. Karena Mm-mm. fat loss itu teman-teman jangan salah ya, Mm-mm. walaupun intermittent fasting itu efektif Mm-mm. kalau dilakukan dengan benar. Tapi intermittent fasting pun bisa menjadi masalah Hmm. kalau tidak dilakukan dengan benar. Mm-mm. Karena kalau misalnya kita cuma ngandelin pola makan, apalagi pola makan yang tadi yang Mm-mm. terlalu sedikit, Ya, masuk defisit makannya kalori udah ekstrim. defisit kalori ekstrim, terus jam makannya dipersempit pula, tubuhnya jadi kekurangan nutrisi dan segala macam, Mm-mm. ya itu bahayanya banyak banget. Mm-mm. Gitu, Mm-mm. dan itu bukan diet yang berkesinambungan Ya, ya, yang sehat untuk jangka panjang tuh nggak bisa kayak begitu juga ya, sih ya, ya. gitu. Beda lagi ceritanya kalau sudah potong lambung, nah itu beda Oh, lagi aduh, oke. Itu ya, itu itu another cerit case. ya itu ceritanya berbeda lah Iya, gitu. iya, iya, Kalau iya. udah sampai ke sana memang itu kita perlu bantuan dari expert yang untuk bantu Iya, untuk betul. ngaturin makan lagi, tapi selama belum sampai ke sana gitu ya teman-teman, Mm-mm. intermittent fasting tuh oke sekali, Mm-mm. tapi akan lebih oke kalau teman-teman juga melakukan dengan benar. Hmm. Makannya benar-benar dijaga ya, asupannya nggak boleh kekurangan nutrisi Hmm. ya. Proporsinya yang tadi saya pakai tangan, ingat Mm-mm. tangan gitu ya. Pokoknya makan harus semangat. Ingat tangan, makan harus semangat ya. Terus Mm-mm. juga olahraga tuh penting banget. Kenapa? Kalau kita intermittent fasting apalagi sudah mulai terbiasa. Hmm. Kalau tendensinya intermittent fasting itu Mm-mm. gini, semakin kita udah terbiasa, Mm-mm. terus masalah-masalah lambung tuh udah mulai gak ada. Ya, Tendensinya kita mulai ngurangin jendela makannya tuh mulai dikurangin, ya. kurangin. Mm-mm. Puasanya makin panjang Puasanya ya. makin panjang dengan harapan pembakaran lemaknya lebih panjang dan lain Mm-mm. sebagainya gitu ya. Mm-mm. Ya Soalnya banyak, IF itu seminggu biasanya turunnya lumayan oh kan. lumayan Jadi banget. dapat motivasi, oh gua panjangin Yes, lagi deh, panjangin lagi deh. betul. Heeh. Nah, Nah itu gimana nah, efeknya? masalahnya gini, kalau misalnya kita tidak barengin dengan olahraga, Mm-mm. ya, khususnya olahraga yang untuk menjaga massa otot. Hmm. Hati-hati, otot kita juga bisa Ciut. kegerus, Ah, gitu. kepake ya untuk Kepake, energi betul. Karena kan tubuhnya. semakin kecil kita punya jam makan, Mm-mm. proses pembakaran lemaknya makin panjang, Iya, ya kan? butuh energi untuk bakar lemak Butuh juga. energi lagi untuk Iya. bakar lemak juga. Nah, lemaknya juga masalahnya kita nggak bisa pilih-pilih lemak yang di bagian paha aja deh. Ya Mm-mm. kan tubuh nggak bisa milih-milih gitu. Mm-mm. Kadang-kadang ya ngambilnya entah dari lengan duluan, entah dari Mm. perut duluan, Mm-mm. Mm-mm. dari pantat duluan, ya kita nggak bisa ngatur Iya. gitu. Tapi yang paling bahaya kalau misalnya ngambilnya dari otot juga. Mm-mm. Nah, makanya kenapa kalau kita makan harus cukup banyak protein, salah satunya untuk menjaga massa otot kita supaya nggak mengecil. Oke. Tapi bukan hanya untuk menjaga supaya tidak mengecil, Hmm. tapi kita perlu latih juga dengan olahraga supaya otot kita juga bertambah. Karena nih triknya ya teman-teman, kalau kita massa ototnya lebih besar, Mm-mm. metabolisme kita juga akan meningkat. Oh. BMR kita akan meningkat. Asetnya kita di otot Yes, ya betul. untuk hasil jangka panjang yang bertahan. Betul. Oke. Itu otot kita, ya kalau otot kita semakin kuat, semakin besar gitu ya, nggak usah takut akan jadi kayak binaragawan. Sebenarnya Nggak kadang-kadang bakal. orang tuh mikirnya, oh bangun otot ya nanti Iya, 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 iya. harus nge-gym, oh jadi binaragawan. Enggak, apalagi untuk wanita tuh susah banget asli. Untuk dapetin 1 kilogram Otot. otot itu susah banget. Mm-mm. Ya, jadi nggak usah takut kalau latihan pakai dumbbell itu nanti jadi Langsung bengkak-bengkak kekar badan. gitu. Ya enggak gitu gitu. Ya, karena Iya, iya, kalau iya. misalnya untuk mau jadi yang benar-benar yang kayak binaragawan tuh Hmm. lebih strict lagi tuh makannya. Asupan Iya, iya, iya. proteinnya tuh lebih banyak lagi, nggak Dan segampang itu ya, gitu loh. dan perempuan biasanya cenderung kalaupun berotot kan ada binaraga perempuan ya, Yes. wanita itu juga nggak yang gede, Enggak. lean Iya, gitu. lebih lean. Kalaupun ada yang besar itu biasanya suntik steroid atau minum steroid Iya, biasanya ya kalau perempuan biasanya nih gitu. betul. Iya, iya, Betul, iya. karena memang susah sekali untuk wanita untuk membentuk massa otot. Ya, Tapi betul. massa otot itu harus dilatih mulai dari sekarang. Mm-mm. Kenapa? Karena kalau ototnya nggak kuat, Mm-mm. tulang kita tuh juga nggak kuat. Mm. Lebih gampang keropos. Mm-mm. Di masa tua, ya gimana kalau kita ototnya makin kecil ya, di Nggak ada yang atas nyangga 30 tahun tulangnya. ya, Mm-mm. di atas 30 tahun otot kita tuh akan semakin mengecil. Mm. Percaya tidak percaya, sainsnya berkata seperti Apalagi itu. perempuan yang
menyusui, melahirkan itu betul. udah pasti akan mengecil. Ya. Jadi nggak usah takut untuk latihan beban. Justru Harus harus. penting banget latihan beban. Latihan beban tuh nggak harus yang susah-susah. Mm-mm. Duduk berdiri gitu aja ya. Itu sebenarnya udah ngelatih otot kaki loh. Beban badan sendiri Yes, gitu itu pakai ya. beban badan sendiri. Iya, Jadi iya. nggak harus yang gimana-gimana banget gitu loh. Tapi kalau nggak dilatih dari sekarang, ya nanti kita yang akan menuai di masa tua. Oke, investasi untuk diri sendiri, Yes. untuk masa depan, Yep. hari tua yang lebih sehat. Oke, mungkin terakhir ya untuk Coach Tika, ini bahasan IF ini memang banyak yang kita bisa kupas ya, mulai dari jendela makannya, kemudian berapa jamnya kita harus berpuasa untuk dapat pembakaran cadangan lemaknya mulai aktif, tapi juga perhatikan makanannya, perhatikan olahraganya, termasuk tidurnya juga harus kita perhatikan gitu ya. Jadi keseluruhannya itu harus ada. Nah, makanya kenapa diet itu walaupun sesimpel puasa intermittent fasting tetap nggak bisa nggak tanpa ilmu. Betul. Jadi dan perlu ada coach juga, bener nggak? Betul. Ya, karena kadang-kadang kita nonton dari sosial media ada tips ini gitu. Kadang itu belum tentu semuanya diceritakan gitu Ya kan. karena nggak mungkin menceritakan semuanya hanya dalam satu konten yang durasinya 30 detik, 30 detik, 1 1 menit. menit tuh nggak mungkin Ya, gitu. betul. Kecuali memang ngikutin si influencer itu dan dia membahasnya memang secara holistik, secara lengkap. Cuma masalahnya adalah kelemahannya sosial media. Ya masalah durasi, Ya. nggak semuanya tuh dibeberkan dalam satu konten. Betul. Dan biasanya mereka itu punya kelas-kelas lagi gitu kan. Dan biasanya tuh berbayar gitu kan untuk mendapatkan ilmu yang lebih dalam sehingga prosesnya tuh terjadi, proses fast loss-nya terjadi. Ya itu ya memang ya itu investasi mereka gitu loh. Iya, karena betul. ilmu Belajar kan juga nggak murah. ilmu itu tidak murah Iya, gitu. iya, Saya tahu ilmunya pun juga bukan apa ya, bukan asal comot-comot juga. Tapi Saya juga betul-betul belajar. belajar. Betul, dan investasi yang dikeluarkan pun juga nggak murah gitu. Betul. Jadi ya memang harus tahu ilmunya, makanya di komunitas ini kita ajarin tuh ilmunya. Kita ajarin gimana caranya bisa mindful eating. Mulai dari hal kecil, dari semangat makannya. Lihat tangan setiap kali makan. Oke. Dan enaknya di komunitas ini coachnya ilmu dari coach dari dari komunitas itu dikasih lifetime ya. Iya. Sepanjang kita masih mau dibimbing, kita akan terus Betul. dibimbing. Once kita masuk ke komunitas, nggak ada batasnya gitu. Kayak cuma 30 hari pendampingan atau 2 bulan. Ya Tapi programnya sih seterusnya. mungkin memang 30 hari gitu ya. Tapi ya sebenarnya kapanpun kita butuh tanya ya pasti kita jawab kok. Kita tetap stay di dalam komunitas, Yes. nggak dikeluarin, nggak ada Betul. batas waktu gitu ibaratnya. Iya. Jadi kadang-kadang ilmu itu soalnya kan berkembang terus. Ilmu fat loss, ilmu nutrisi itu kan berkembang terus. Jadi kita harus terus update dengan semua perubahan-perubahan yang ada. Jadi kita bisa lihat makin sehat dan makin sehat. Setuju ya? Dan enaknya di komunitas ini coachnya harus update. Ya, betul. Kalau enggak kayaknya didepak deh, enggak jadi coach. Harus update ilmu terus. Oke, teman-teman, waktunya sudah lewat nih, Coach. Nggak kerasa ya ngobrolnya. Yang jelas makin clear bahwa yang namanya intermittent fasting itu bukan sesuatu yang gimana-gimana, tapi sebenarnya hanya pengaturan kedisiplinan diri, pola makan yang benar, kemudian juga memang ada bukti ilmiahnya, memang efektif. Jadi bukan sekedar tren, tapi harus disertai dengan ilmu dan cara yang benar. Dan karena itu teman-teman di komunitas IOPRO, teman-teman akan diberikan semua pendampingannya itu dengan tepat dan efektif sehingga progres yang teman-teman dapatkan akan betul-betul berhasil dengan baik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan tiap orang. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung di komunitas, segera bergabung. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung, jangan lupa aktif di dalam komunitas, belajar, bertanya, dan kalau bisa juga yang udah berprogres, sharingkan progresnya, ceritanya kepada teman-teman yang lain supaya kita bisa bertumbuh bersama menjadi lebih sehat dan bugar. Oke, itu aja dari kita hari ini dan terima kasih Coach Tika untuk waktunya. Sampai ketemu lagi nanti di sesi podcast berikutnya. See you.